Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok C5 kelas 4C. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Alat Sambung Baja. Presentasi ini kami buat sebagai salah satu tugas untuk mata kuliah ESB atau Elemen Struktur Baja yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Insinyur Maya Saridewi Pascanawati STMT. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Rahmat Hidayat, dengan NIM 2023 0410 2001 03, dan rekan teman saya di sebelah, Rabiatul Adawiyah, dengan NIM 2023 0410 200 100. Dan saya sendiri, Rahmat Mardani, dengan NIM 2023 0410 200 104. Baik, rasanya tidak perlu berlama-lama. Semoga apa yang kami sampaikan nantinya bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama ada perencanaan alat sambung baja, yang kedua ada pengertian alat sambung baja, yang ketiga ada jenis alat sambung, yang keempat ada prinsip perencanaan sambungan, yang kelima ada standar dan peraturan, dan yang keenam ada studi kasus dan aplikasi. Lanjut kita masuk ke poin pertama, judul perencanaan alat sambung baja, yaitu perencanaan alat sambung baja merupakan aspek fundamental dalam konstruksi struktur baja modern. Dalam bagian ini, kita akan membahas berbagai elemen penting terkait alat sambung baja, mulai dari pengertian, jenis, prinsip, standar, hingga studi kasus aplikasinya. Alat sambung baja berfungsi sebagai penghubungan antara berbagai komponen struktur, memastikan gaya-gaya internal dalam salurkan dengan aman dan efektif. Pemilihan jenis sambungan yang tepat, seperti sambungan jas atau sambungan baut, akan sangat menentukan keandalan dan ketahanan struktur secara keseluruhan. Prinsip perencanaan sambungan baja harus mempertimbangkan faktor-faktor kunci seperti kekuatan, deformasi, ketahanan korosi, serta kemudahan fabrikasi. Standar dan peraturan yang berlaku menjadi acuan penting untuk memastikan keamanan dan kekandalan struktur. Dengan pembahasan penyeluruhan mengenai alat sambung baja, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip perencanaan sambungan yang baik. Hal-hal ini akan berkontribusi pada peningkatan keandalan dan ketahanan struktur baja dalam konstruksi modern. Jadi kita masuk ke poin kedua, membahas pengertian alat sambung baja. Alat sambung baja merupakan elemen kunci dalam konstruksi struktur baja. Alat sambung berperan sebagai pengikat yang menghubungkan berbagai bagian struktur baja menjadi satu kesatuan sistem. Dengan adanya alat sambung, gaya-gaya internal pada struktur dapat disalurkan dengan aman dan efektif. Sambung baja dapat bersifat permanen seperti sambungan las atau sementara seperti sambungan baut. Pemilihan jenis sambungan yang tepat sangat penting untuk menjamin keamanan dan integritas struktur secara keseluruhan. Perencanaan sambungan harus dilakukan dengan perhitungan yang akurat, karena sambungan adalah titik-titik potensial yang dapat menjadi titik lemah struktur. Berbagai standar dan peraturan telah ditetapkan untuk memandu perencanaan sambungan baja yang aman dan efisien. Faktor-faktor seperti keamanan menahan gaya, kesinambungan sistem struktur, kemudahan fabrikasi, serta ketahanan terhadap korosi harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan sambungan. Penerapan alat sambung baja yang tepat akan menghasilkan struktur baja yang kuat, andal, dan tahan lama. Evaluasi yang cermat terhadap berbagai jenis sambungan serta penerapannya yang sesuai dengan standar akan memastikan keamanan dan keindahan struktur secara keseluruhan. Baik, langsung saja kita masuk ke poin ketiga, jenis alat sambung. Sebelumnya, apa yang kalian tahu tentang alat sambung? Nah, jadi terdapat beberapa jenis alat sambung yang umum digunakan dalam konstruksi baja, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulannya sendiri. Nah, yang pertama, sambungan las. Sambungan las merupakan sambungan permanen yang dilakukan dengan melebur logam panas. Sambungan las memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat baik, serta tahan lama. Namun, proses pengelasan membutuhkan keahlian dan mutu yang tinggi.
untuk menghasilkan sambungan yang aman dan andal. Oleh karena itu, menghasilkan sambungan yang aman dan andal, sambungan las umumnya cocok digunakan pada struktur yang tidak memerlukan pergerakan atau pembongkaran di kemudian hari. Nah, yang kedua, sambungan baut. Sambungan baut merupakan sambungan yang fleksibel dan mudah dipasang, dibongkar kembali. Ada dua jenis sambungan baut yang umum digunakan, yaitu sambungan biasa dan baut tegangan tinggi. Sambungan baut banyak diterapkan pada gedung-gedung, jembatan, menara, dan struktur lainnya yang membutuhkan kemudahan pemasangan dan pembongkaran. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, sambungan paku keling. Sambungan paku keling merupakan metode sambungan yang lebih tua, namun kini jarang digunakan lagi. Sambungan paku keling telah diganti oleh sambungan baut yang lebih efisien dan praktis. Baik, kemudian kita masuk pada poin keempat, yaitu prinsip perencanaan sambungan. Jadi, sambungan pada struktur baja memainkan peran kunci dalam memastikan integritas dan keamanan keseluruhan sistem struktur. Beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam perencanaan sambungan baja antara lain: yang pertama, sambungan harus mampu menahan berbagai gaya yang bekerja, seperti gaya tarik, gaya tekan, gaya geser, dan momen. Hal ini memastikan struktur baja dapat bertahan terhadap beban yang diterima selama masa layan. Kemampuan menahan gaya-gaya tersebut akan menentukan kekuatan dan keandalan struktur secara keseluruhan. Yang kedua, sambungan harus dapat mendukung kesinambungan sistem struktur. Hal ini berarti bahwa setiap sambungan harus dirancang untuk meneruskan beban-beban dari satu elemen ke elemen lainnya dengan baik. Desain sambungan yang tepat akan mencegah terjadinya titik-titik lemah pada struktur. Nah, yang ketiga, desain sambungan harus mempertimbangkan kemudahan fabrikasi, transportasi, dan pemasangan di lapangan. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi efisiensi dan kecepatan konstruksi. Selain itu, sambungan juga harus memenuhi faktor keamanan sesuai standar yang berlaku. Nah, yang terakhir, sambungan baja harus tetap tahan terhadap korosi, terutama struktur yang berada di luar ruangan. Ketahanan terhadap korosi akan memperpanjang umur layan struktur dan meminimalkan biaya perawatan. Dengan memenuhi persyaratan ini, struktur baja dapat dibangun dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. Baik, langsung saja kita masuk ke poin kelima, yaitu standar dan peraturan. Perencanaan sambungan baja di Indonesia mengacu pada standar-standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI. SNI 7971/2013 tentang struktur baja gedung dan SNI 1729/2015 tentang spesifikasi baja struktural menjadi acuan utama. Selain itu, AISC manual juga menjadi referensi internasional yang banyak digunakan. Standar-standar tersebut memberikan pedoman komprehensif mengenai perencanaan sambungan baja, mulai dari penentuan jenis dan ukuran baut, pemilihan metode sambungan las, hingga prosedur analisis kekuatan sambungan. Hal ini penting untuk memastikan struktur baja dapat berfungsi dengan aman dan andal dalam menahan berbagai beban yang bekerja. Selain itu, standar SNI juga mengatur mengenai persyaratan mutu material, toleransi dimensi, serta prosedur pengujian dan inspeksi. Dengan menerapkan standar-standar tersebut, konstruksi baja di Indonesia dapat memenuhi kriteria keamanan, ekonomis, dan berkelanjutan. Pemahaman yang baik terhadap standar-standar ini menjadi kompetensi penting bagi para insinyur sipil. Baik, kita masuk ke poin ke-6, studi kasus dan aplikasi. Jembatan rangka batang adalah salah satu aplikasi penting dari struktur baja. Konstruksi rangka batang memberikan kekuatan dan kekuatan yang tinggi dengan penggunaan material yang minimal. Satu elemen kunci dalam konstruksi jembatan rangka batang adalah penggunaan baut tegangan tinggi pada sambungan batang, diagonal, dan vertikal. Baut tegangan tinggi kemungkinan transfer beban yang efisien antar batang.
sehingga memastikan keutuhan struktur secara keseluruhan, pemilihan baut yang tepat, pemasangan yang benar, dan perawatan berkala sangat penting untuk menjaga keandalan jembatan rangka batang dalam jangka panjang. Selain jembatan, konstruksi baja juga banyak digunakan pada bangunan bertingkat tinggi. Pada bangunan bertingkat, sambungan las pada pertemuan kolom dan balok menjadi kunci untuk memberikan kekuatan yang dibutuhkan. Teknik penyelasan yang tepat dan pemeriksaan berkala sangat penting untuk memastikan integritas struktur bangunan tinggi. Baik, mungkin itu tadi beberapa poin yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, izinkan kami menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari kami untuk mempertegas apa yang telah kita pelajari bersama. Berikut adalah kesimpulannya. Alat sambung merupakan komponen vital dalam struktur baja. Sambungan berfungsi untuk menghubungkan berbagai elemen struktur seperti balok, kolom, dan rangka, sehingga membentuk satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Pemilihan jenis sambungan yang tepat sangat penting untuk menjamin keamanan dan kekuatan struktur secara keseluruhan. Setiap jenis sambungan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambungan las misalnya memberikan kekuatan yang tinggi namun membutuhkan keahlian khusus dalam pelaksanaannya. Sementara sambungan baut lebih mudah dalam pemasangan, namun memerlukan perawatan berkala untuk menjaga tegangan baut tetap optimal. Kemudian dalam perencanaan sambungan baja, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah kekuatan, keselamatan, dan efisiensi. Standar-standar yang diterapkan dalam SNI atau Standar Nasional Indonesia memberikan panduan yang komprehensif untuk memenuhi kriteria tersebut dengan menerapkan prinsip dan standar yang tepat. Struktur baja dapat dioptimalkan untuk mencapai kinerja yang aman dan efisien. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang perencanaan alat sambung baja. Kami menyadari bahwa materi yang kami sampaikan tentu masih jauh dari sempurna. Maka dari itu kami sangat terbuka jika ada masukan kritik atau pertanyaan dari teman-teman dan ibu dosen. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami elemen struktur baja dan pentingnya sambungan dalam konstruksi. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.